Halo, selamat malam Besti Cuans. Apa kabar di malam hari ini? Kembali lagi di Instagram Live Cuans di malam hari ini. Senang sekali saya Muhammad Gibran kembali menjadi host di Instagram Live Cuans malam hari ini. Semoga Besti Cuan sehat selalu dan juga cuan selalu tentunya. Semoga juga terus mendapat cuan di market gitu ya. Kalau kita lihat dengan berbagai macam sentimen, terus juga melihat berbagai macam aturan yang sudah mulai berlaku kembali secara normal, mungkin juga ada yang sudah memulai mengurangi porsi tradingnya kalau kita compare dengan pada saat terjadi pandemi kemarin ya. Nah jangan lupa juga Besti Cuans, kalau kita itu punya promo nih buat Besti Cuans untuk opening NH Korindo melalui aplikasi Cuans, ada cashback Rp100.000. Terus juga Mirai bonus Cuans Coin up to Rp150.000, dan juga Semesta Indofest itu ekstra Rp50.000 Cuans Coin. Plus kalau buka Sukor Sekuritas cashbacknya Rp100.000, dan juga Saya Kaya gratis reksadana Rp15.000. Disclaimer on, tentunya Instagram live malam hari ini itu segala percakapannya bersifat edukasi, tidak ada paksaan jual beli saham atau apapun di Instagram live kita malam hari ini. Dan juga Cuans tidak terlibat yang namanya titip-titip dana ya. Kita nggak terima titip-titip dana. Kalau titip doa nanti saya bantu doain supaya Besti Cuans ini cuan selalu. Jadi kalau ada ajakan titip dana dari Cuans, itu bukan dari kita. Oke, malam hari ini saya langsung undang narasumber saya, ada Cici Helen Felicia. Kita ngomongin soal apa ya malam hari ini, peluang satset cuan di kala ARB simetris. Ini Cici Helen Felicia, founder dari Satset Cuan dan juga seorang profesional trader. Mau minta join nih, saya coba accept dulu ya. Apakah sudah ada? Oh, nggak bisa ya. Tunggu bentar ya. Terima. Oke. Cici Helen, apa kabar? Baik, Suara saya jelas nggak, Ci? jelas, jelas, jelas. Heeh. Oke, suara saya jelas, Cici Helen juga jelas suaranya, dan kita Instagram Live malam hari ini ngomongin soal peluang satset cuan di kala ARB simetris nih Besti Cuan. Jadi buat Besti Cuan, kalau mau bertanya sama Ci Helen, boleh banget, ada kolom Q&A di bawah, nanti saya bantu angkat pertanyaannya, nanti dibantu jawab juga sama Ci Helen. Nah, sebelum kita bahas soal peluang satset cuan di kala ARB simetris nih, Ci, saya mau minta pendapatnya dulu. Dengan hari ini tuh market menguat tipis kalau kita lihat. Gimana nih melihat market hari ini, Ci? Market hari ini, oke, sebentar saya lihat komposisi dulu ya. Ini boleh saya switch dulu ya kameranya, sebentar ya. Boleh banget, boleh, boleh. Hmm. Market kemarin tuh kan kapan hari sempat tembus 7.000 ya, terus habis itu koreksi, Hmm, betul, betul. koreksi lagi. Ya, ini masih tertahan di support 6.900-an ya. Hmm. Jadi, sorry, masih tertahan di area support sini 6.900, dan candlenya juga berbentuk seperti doji dikit ya, tapi nggak doji sebenarnya sih, kayaknya nggak juga ya. Selama tertahan di atas 6.900 dia ada peluang kembali rebound ya, tapi kalau melihat ini kita masih wait and see karena muatnya masih tipis banget gitu. Bentar, ini kok itu Oke, dengan ya. oke, berarti Bentar ya, kalau off dulu. Tunggu ya. Oke. Ya, sorry, ini kendala internetnya masih nggak apa-apa, probi. nggak apa-apa. Tenang, Saya tenang. coba lagi Kita ya. sabar menanti. Ini kok hilang gambarnya, teman. Dibuka. Marketnya agak susah ya terakhir-terakhir ini. Mhm. Kayak nggak jelas gitu. Nah, Iya, jadi masih tertahan di level 6.900 ya, Ci. Karena kan walaupun kemarin betul. sempat ke level 7.000, tapi itu ternyata kok apa namanya, tembusnya itu nggak bisa sustain gitu ya, nggak bertahan di level 7.000, akhirnya kembali lagi ke level 6.900 ya, Ci. Iya, iya bener. Ini saya lagi coba buka ya. Kok gini caranya? Sebentar.
Ya, Mhm. Memang ya Besti Cuan kalau kita dulu lihat ngomongin. akhir-akhir ini tuh agak sulit, Nah, susah ketebak, dan tiba-tiba ada saham yang langsung oh, arah gitu, ada tuh. tiba-tiba langsung ARB, apalagi Ya, berita arah tiba-tiba. iya Arah hari ini tuh tiba-tiba, aneh iya, ya Ci, nggak ada. ternyata ya. Saya tuh baru lihat Hah? satu saham ya, berarti saya baru lihat satu saham Ah, gitu tiba-tiba arah, jadi kayak tik 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 tik, tik, ah, muncul kata. iya. Iya, suka yang kayak gitu kan, tiba-tiba hari ini ngagetin, hari ini kejutannya arahnya yang apa gitu. Jadi unpredictable kan, secara sektoral juga nggak jalan. Jadi sektornya juga nggak, sektornya sangat random gitu loh, tiba-tiba ada nyisip. Kayak misalnya yang kemarin 2 hari naik kenceng itu WIM ya, Bismillah, karena memang patternnya breakout. Eh, Terus kemudian Messi juga lagi oke ya kemarin. Berapa dari hari apa tuh kan udah oke Messi. Terus kemudian ya random gitu loh. Jadi kayak unpredictable banget ya. Jadi kalau ngomongin IHSG kemarin kan sempat ke 7.000, wah happy banget. Terus ternyata dia hanya Semu. oke oke. Jadi ini masih ketahan-tahan di sini, belum bisa breakout dari level itu ya, masih nguji dulu dia. Nanti ini kalau misalnya dia ada chance untuk rebound, tertahan dari sini, dia bisa sih balik ke resist lagi. Tapi kalau misalkan itu nggak nahan 6.900-nya, berarti ada potensi dia koreksi lagi ke nah, ya masih bisa ke 6.800 ya, ke next support lah daerah-daerah situ. Kalau misalnya ini nggak Mhm. nahan ya jatuh-jatuh ke sini dulu lah, ke 6.800-an Mhm. sini gitu. Oke. Oke, berarti level-level yang harus diperhatikan adalah level 6.800 ya, karena kemarin sempat rebound 7.000, tapi ternyata nggak nahan di 7.000, turun ke 69. Nah, kalau nggak bisa nahan juga di 69, ya level-level Ya, 68 diperhatiin juga nih sama Besti Cuans. Nah, ngomongin market juga di bulan September. Kan aturannya ini udah balik nih, Ci. Udah kembali lagi ARB-nya simetris ya. ARA dan ARB sama aja gitu. ya. Sama-sama jadi impas ya kalau kita lihat sekarang tuh. Berarti kalau kita melihat dengan ARB simetris lagi, kondisinya sama seperti sebelum pandemi kemarin. Apakah ini juga berpengaruh dengan keputusan seorang Ci Helen di dalam melakukan day trade? Dalam day trade ya, porsinya. Nah, atau mungkin juga keputusan si Jadi, Helen dalam melakukan trading deh. ya gini, jadi justru malah kalau momen-momen ARB ini mungkin bagi sebagian orang itu kayak eh, buat alert ya. Jadi lebih hati-hati gitu kan dalam mengambil keputusan. Terus pemilihan saham juga itu mempengaruhi. Jangan sampai kita memilih saham-saham yang terlalu volatile banget, yang resikonya itu memang tinggi. Yaitu kalau memang bukan orang yang risk taker ya jangan milih yang kayak gitu ya. Tapi justru malah dengan ARB simetris ini justru malah seneng gitu ya. Karena apa? Begitu langsung jeblok itu langsung gini, prinsipnya semakin dalam itu jatuh, potensi mantulnya tuh makin tinggi gitu kan. Ibarat kayak bola gitu kan. Kita jatuhin dari tempat yang ketinggian yang makin tinggi jatuhnya, dia mantulnya makin kenceng gitu. Jadi kalau buat sebagian orang yang risk taker dan suka ngambil titik pembelian yang beresiko gitu ya hitungannya. Jadi itu malah jadi suatu momentum yang bagus gitu buat kita untuk mencari saham yang subset-subset gitu bisa cuan gitu kan. Dan itu rebound lumayan kalau naik gitu. Contoh nih, kayak tapi ini high risk kemarin itu waktu ini ya. Cuman ngambil momentumnya aja. Jadi kita bisa perhatiin saham-saham yang mungkin udah turunnya dalam, terus kayak ARB berkali-kali gitu ya. Itu bisa kita perhatiin udah berapa kali ARB, terus kalau memang itu mencapai suatu titik yang oke, kita bisa spek buy. Ya itu walaupun saham downtrend kita sebenarnya bisa sih nyari cuan di saham-saham downtrend gitu ya. Tapi cuannya ya cuan momentum aja. Jadi berdasarkan tradingnya kita ride the momentum gitu. Jadi kita ambil momen-momen itu untuk ngambil cuan gitu. Mungkin ya nggak bisa terlalu lebar, tapi ada potensi yang kita bisa manfaatkan gitu di situ. Misalnya kayak gini ya, contohnya. Nah, kayak ini saham Widi lah ya, ngomongnya Widi. Nah,
WD ini kalau kita lihat ini time frame-nya daily ya, saya pakai daily. Nah, ini kan termasuk arahnya membentuk suatu impuls ke bawah ya. Jadi bentuk gerakan lumayan dahsyat nih ke bawah downtrend kan. Ini udah ARB, ARB, ARB. Nah, ini justru kalau saham saya kayak begini, ini saya mantau gitu. Karena ini bisa jadi satu momentum yang kita bisa manfaatkan gitu untuk ngambil potensi cuan ya di sini secara satset. Nah, Widi ini high risk ya, karena ini belum keluar dari fase downtrend waktu itu. Nah, tapi secara chart saya mencoba ini yang ukur ya. Nah, secara chart, secara Fibo, dia ada kans, ini saya hapus aja dulu biar nggak ribet. Ini kelihatan nggak ya? Ini ya. Kelihatan, Jadi kelihatan. ketika saham ini mencapai cycle puncaknya di sini, dia jatuh nih. Nah, kita cari aja titik-titik support yang kira-kira dia bisa mantul di mana gitu kan. Jadi ini salah satu cara yang kita bisa manfaatin mungkin kalau trik-trik untuk ngadepin ARB simetris ini cara ngambil cuannya kayak gimana. Salah satu yang kita bisa pakai itu cara yang ekstrim begini. Cuman ini ya high risk ya. Jadi buat teman-teman yang kayak maksudnya belum terlalu biasa lihat support dan resist mungkin harus praktis dulu ya karena ini high risk gitu. Jadi ini nangkep pisau jatuh belum tentu iya mantul gitu. Tapi kalau mantul bisa ada potensi kita bisa ambil cuan. Nah, ini kita contoh nih ya. Di sini ada area demand di sini di mana ini ada rejection beberapa kali yang kita bisa perhatikan dan di sini dekat dengan area 0,7. Nah, which is itu support secara Fibonacci ya. Jadi kita bisa perhatikan area ini nih, gitu kan. Jadi ketika saham ini mulai tertahan di sini, nggak breakdown dari level ini, level 158, 159, ya, selama itu nggak breakdown, kita bisa anggap itu ada momen yang kita bisa manfaatkan untuk mantul sementara waktu gitu ya. Nah, dan itu terbukti memang iya gitu, karena ini tertahan di sini kan, di level garis abu-abu ini, dan ia bisa membentuk momentum bagus selama 2 hari gitu, dan kita bisa ngambil cuan lumayan di situ kan. Nah, cuannya berapa persen kemarin? Nah, itu di grup, kebetulan di grup itu ada rekom video juga sih, untuk ngambil subset-subset gitu, tapi harus cepet ya, karena momentum kayak gini ini, kita nggak bisa sure dia benar-benar kuat nggak bertahan di sana gitu loh. Jadi kita hanya ngambil momentumnya aja naik. Ya ini lumayan lah 34% 2 hari ya. Which is quite good lah. Gitu. Jadi kita tinggal nyari aja titik pantulannya dia mantul mana gitu ceritanya. Ini contoh satunya ya. Ini dulu karena saya kasih rekom juga saham Widi ini waktu yang sebelum yang ini. Ini foto lama. Contoh saya ngambil saham Widi di titik low ini kemarin dulu ya dulu sih. Jadi ini foto dulu. Ini ARB kan nih ceritanya sama nih ARB 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 ya. Katakanlah ini 35 persenan ya misalnya. Ini belum sih semestinya. Cuman ini salah satu contoh aja ARB 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 dan kita bisa coba tungguin gitu loh. Maksudnya di titik mana dia kira-kira bisa mantul. Nah, waktu itu saya nungguin di level-level ini dan ketika candle hari ini di break, nah terus itu saya coba ngasih ini ya, ngasih info teman-teman coba perhatiin Widi di level ini gitu. Jadi siapa tahu dia bisa mantul gitu kan. Jadi ketika saham itu ARB berjilid kayak gini, kita bisa perhatiin gitu. Nah, ini kan ceritanya judulnya saham ARB simetris nih, yang biasanya jadi momok nih. Nah, ini sama, ini kejadian Widi yang sebelum terjadi wave berikutnya ya, ini. Saya nangkep di sini, harapannya bisa naik ke sini. Nih, targetnya, kurang lebih ya. Ini which is, ini lumayan banget. Jadi target itu sekian persen bisa kita ukur dari rekom kemarin saya buat di grup itu sekitar, oh sorry 17 bar. Wait a minute. Kok sebentar ya teman-teman, ini masih, oke, ini saya coba cari price range-nya. Ini bagger loh, 100% lebih. Dengan hanya nangkep di sini, gitu. Ini kita bisa manfaatkan momentum. Ya, ini kan jauh banget ya, tinggi banget nih jatuhnya.
mantulnya juga lumayan tinggi gitu kan. Nah, ini contohnya nih, kejadian nggak nih yang kemarin saya analisa. Coba kita lihat ya. Contohnya. Nah, ini ya teman-teman. Ini belum terjadi nih ceritanya, yang ini belum ada. Jadi saya nangkep di sini gitu kan. Nangkep terus tiba-tiba mantul, mantul. Nah, ternyata pantulannya kenceng ya. Kalau diterusin sampai ke atas bisa lebih dari 100% ini. Udah berapa ya? Yang saya bikin target ini kan cuma 110%. Ini belum saya gambar yang update ke atasnya. Gambar update ke atasnya itu dapat, bentar ya, dapat sekitar, ya kalau mau dipucuk banget ya 113 lah. Tapi kan kita nggak bisa ya jual-jual pucuk banget ya. Sinilah lumayan lah. Udah udah cukup lumayan apa namanya profitnya gitu loh kalau kita bisa memanfaatkan nangkep momen ARB ini gitu. Pantulannya tuh kenceng biasanya. Nah, ini kan kejadian mirip nih ARB, tapi nggak sedalam ini ya mungkin. Ini ARB sama prinsipnya, tungguin, cari titik pantulannya, tungguin, terus kita ngarepin cuan dari pantulannya itu. Bisa kayak gitu. Ini salah satu trik gitu aja sih. Oke, Boleh jelas. berarti itu salah satu trik yang diterapkan juga sama Ci Helen, utama mungkin juga melihat Mm-mm. momentum Mm-mm. gitu. Jadi ketika memang satu saham gitu punya momentum, ya ambil momentumnya tapi satset gitu ya, nggak harus selalu Iya, bertanya, apakah ini masih harus hold atau jual nih Ci. Nah itu iya, kan juga kembali lagi nih ke apa namanya, bisa dikatakan ke instruksinya. Kalau dibilangin satset ya satset gitu, bukan berarti kamu harus hold atau pegang yes. lama-lama. Apalagi dengan saham yang tipikalnya high risk seperti yang tadi dijelaskan, ya benar-benar mitigasi risikonya juga harus diperhatikan. Nah, berarti bisa dikatakan Ci, kalau memang dengan ARB simetris ini itu jauh lebih enak ya, karena kan kalau dulu ARB-nya 7%, butuh waktu berhari-hari untuk satu saham rebound gitu. Sementara kalau ARB-nya simetris gitu langsung misalnya 25% atau 35% atau 30%, itu kan bisa dikatakan ya udah sekali bayar ya besoknya mungkin saja ada momentum yang tercipta gitu ya, Ci. Yes, benar. Makin cepat turun tuh makin bagus gitu. Jangan diiris pelan-pelan sakit Jadi lebih baik makin gitu. cepat turun, jadi enak gitu. Kita tinggal lihat aja di mana titik reboundnya. Tapi harus tetap juga dianalisa ya, Besti Cuans. Nah, buat Besti Cuans sih kalau mau bertanya sama Ci Helen, Iya. saya persilahkan ada kolom Q&A di bawah. Nanti saya angkat pertanyaannya, boleh banget. Nah, ngomongin juga soal yang harus diperhatiin trader nih, Ci. Apa sih sebenarnya kalau menurut Ci Helen, apalagi kan banyak sekarang yang bener-bener mau fokus, saya mau terjun di pasar modal, atau enggak saya mau side job saya itu seorang trader gitu nih. Apa sih yang perlu diperhatikan seorang trader mandiri itu dalam melakukan aktivitas tradingnya? Wow, menarik sekali. Ini jarang dibahas banget ya. Tapi memang Indeed banyak sekali sekarang itu orang yang DM gitu ya, nanyain ke saya gimana ya, Ci. Pengen jadi full time trader gitu ya. Reasonnya berbagai macam. Ada yang mungkin lagi cari kerja nggak dapet-dapet, terus kemudian ya ada yang memang passionate di soal trading, di dunia trading gitu kan. Ada yang juga mengharap kayak dipikir mungkin cuannya gampang ya, cari duitnya gampang, nggak usah lembur-lembur, nggak usah panas-panas gitu kan. Nah, ya sebenarnya nggak seindah yang dibayangkan ya gitu. Jadi full time trader itu benar-benar challenging ya. Kalau boleh ngasih sedikit tips-tips buat teman-teman yang memang passionate pengen jadi full time trader, nggak apa-apa, nggak ada salahnya dan bisa dicoba juga. Tapi dengan catatan kita udah punya modal yang cukup gitu untuk hidup, katakanlah let's say ya beberapa tahun ke depan ya kita udah ada simpenan gitu. Even kita nggak menghasilkan tradingannya, kita tuh masih bisa hidup dengan layak gitu. Maksudnya jangan sampai kita kayak menghabiskan seluruh uang tabungan kita itu buat all in di trading gitu kan, terus kita sampai nggak punya cadangan dana untuk hidup gitu. Jangan sampai seperti itu ya mindsetnya. Nanti kalau misalnya mau jadi full time trader, starting dengan belajar dulu nih. Belajar itu penting banget karena itu modal modal utama banget selain duit ya. Karena kan kalau kita mau mahir, kalau maksudnya bisa profit ya di saham ini. Even kita yang belajar aja tuh belum bisa belum belum tentu bisa trading loh gitu kan. Jadi
belum tentu semua orang yang canggih analisanya itu hasil tradingnya tuh bagus gitu. Jadi tidak seindah yang dibayangkan. Jadi ada challenge-challenge kita bakalan kayak ngadepin loss itu masih ya. Bukan berarti kayak kita tuh cuan terus itu nggak ada ruginya ya nggak juga gitu. Bukan berarti kita kalau belajar itu pasti pasti cuan nggak mungkin nggak ada kayak gitu nggak ada ya ya namanya market itu pasti ada chance untuk loss gitu dan itu harus kita belajar batasin. Nah kalau mau jadi full time trader I encourage teman-teman buat learn dulu ya, belajar dulu, at least take time ya, mungkin setahun 2 tahun gitu untuk cari pengalaman lah ya. Kalau memang udah yakin nih sama hasil tradingannya, udah bisa menghidupi ya silakan aja. Tapi kalau selama itu masih belum bisa mencukupi kebutuhan kita, ya sarannya ya cari tetap kerja aja dulu sambil trading ya, gitu. Jadi tipsnya kalau mau jadi terjun benar-benar nih di full time di trading, pastinya kita harus meluangkan waktu yang lumayan banyak ya untuk pertama untuk ngeliatin market nih. Di jam market kan seperti kayak jam kerja ya, bahkan mungkin before jam kerja itu kita udah prepare market gitu. Kayak misalnya contoh nih saya tuh sebenarnya bukan full time trader, tapi masih ada kerjaan sendiri di luarnya. Cuman memang saya sering lihat market, saya hampir full lah di trading, tapi masih ada bisnis lain gitu ya. Jadi saya sih tetap ada kerjaan lain gitu yang untuk support gitu. Jadi memang waktunya dihabiskan banyak untuk lihat market karena memang saya passionate di situ, kasih suka ya. Nah, contoh nih, waktu yang saya habiskan nih kayak gimana. Jadi before market open itu saya bangun pagi gitu ya, bangun pagi ada gini-gini. Ya mungkin saya start mulai lihat-lihat screening itu kalau misalnya lagi nggak ada aktivitas olahraga yang kayak gimana ya paling mulai jam 6 itu setengah 7 tuh udah liatin buka-buka chart market liatin screening semua disiapin semua gitu jadi even before orang udah start kerja kita udah kerja duluan gitu itu bayangannya kalau mau bener-bener kayak konsentrasi di trading gitu terus misalnya nih market udah close ya kita tuh masih nge-recap kayak masih ngeliatin gitu kan closing berapa ini berapa nah nanti ketika malam gitu kan itu waktunya gitu. Jadi kayak kita harus spend time beberapa jam lagi buat repair gitu kan, baca-baca, kemudian market gimana, global gimana, terus kemudian screening kalau misalnya nggak ada waktu ya besoknya kayak gitu. Jadi extra time gitu, bukan cuma di jam market itu kita prepare-nya gitu, malah ekstra. Bahkan sampai sekarang saya juga masih kayak ngambil kelas, saya juga masih belajar gitu. Jadi masih ada extra time yang saya harus investkan buat belajar tuh saya masih ngulik-ngulik gitu. Jadi kayak misalnya nih ya kalau pas nggak selalu juga sih ya kayak weekend gitu saya spend time waktu buat belajar. Kadang-kadang kalau misalnya ada waktu saya liatin berapa ini kan saya sering gambar itu saya ngulik-ngulik lagi gitu, review lagi, ngulik lagi gitu harus ada extra time terus buat belajar gitu kalau saya ya. Jadi supaya inget gitu. Karena menurut saya sih Benar-benar. harus improving terus gitu loh harus makin tajam kalau kita makin sering praktis makin sering gambar itu feelingnya tuh makin dapet gitu makin tajam gitu jadi nggak boleh males gitu misalnya benar-benar serius nih mau di trading ya nggak apa-apa tapi harus konsekuen gitu loh maksudnya ya otomatis waktunya harus banyak diinvestkan buat belajar Setuju, setuju, gitu setuju. itu Jadi kalau memang benar yang nggak ada yang sekarang mudah kalau dan yang langsung dulunya satu. iya Ya. nggak Hmm. nggak ada saya dulu spend kayak hampir 2 tahun ya belajar itu waktu yang saya spend buat belajar itu lumayan banyak banget sih jadi saya kerja dari jam working nih ya belum belum yang belum bener-bener yang liatin market terus nih masih yang kayak asal-asal gitu loh itu saya lihat market ya jam 7 sampai jam 9 itu lihat market habis itu saya kerjaan saya sendiri nih kan saya juga 9 to 5 sama kayak teman-teman yang kerja sama gitu nah 9 to 5 saya kerja terus nanti after that break time apa semua nanti saya belajar lagi jam 7 sampai jam 10 itu saya belajar benar-benar dengerin terus habis itu coba-coba gambar-gambar sometimes malah sampai tengah malam sampai jam 12 gitu jadi itu very tiring sih pertama-tama tuh belajar-belajar kayak gitu. Tapi lama-lama ya berkurang waktunya nggak sampai segitunya. Tapi at least kita kalau udah bisa kan lebih lebih gampang lah ya gambarnya gitu. Tapi harus tetap ada waktu yang disisakan buat itu gitu.
Mhm. Jadi memang ada extra time juga nih kalau memang Ada, ada ada. effort tersendiri juga Mm-mm. kan. Ya, ada effort Banget. tersendiri. Saya naikin pertanyaan dulu Mm-mm. ya, Ci. Ini ada yang Banget. bertanya soal kita naikin pertanyaannya. Gimana money management untuk masuk pasca Mm. pantulan ARB ini? Gimana tuh, Ci? Sorry, boleh diulangi? Gimana money management untuk masuk pasca pantulan ARB? Apakah Oh, oke. langsung sekali shoot Pantulan ya. atau Hmm. pelan-pelan? Hmm. Oke, gini. Jadi gini ya teman-teman, kalau di kelas saya kebetulan ada kelas ya. Itu saya mengajarkan gini untuk teman-teman yang join di kelas saya itu tentang money management dan psikologinya itu harus benar ya. Karena trading itu nggak bisa cuma by ilmu, harus benar semuanya gitu. Kayak misalnya psikologinya harus support, terus kemudian money manajemennya juga harus benar. Kalau salah entry, salah posisi, salah porsinya, itu pengaruh ke psikologi soalnya. Nah, kalau psikologinya udah kena, tradingannya salah biasanya. Nanti hasilnya tuh nggak bisa, decisionnya tuh nggak bisa wise gitu loh, maksudnya bisa kayak terpengaruh takut gini, takut gitu, mau buang kok ya salah ini. Jadi banyak keraguan-keraguan nantinya akan timbul, terus kita nggak bisa decisive dalam buy and sell gitu, nggak bisa benar-benar akurat gitu decisionnya. Nah, makanya kalau dalam hal ini, kalau ditanya money manajemennya seperti apa, itu kita harus belajar dulu pertama. Kalau di kelas saya bilang ke yang join nih ya teman-teman, kenali dulu satu kalian profile risknya kayak apa, itu penting banget. Kalau kita nggak tahu profil kita seperti apa, kita tradingnya nggak bisa sesuai gitu. Kalau ini yang saya alamin sendiri ya. Jadi saya berusaha untuk kenalin dulu diri kita itu, know who we are. Jadi kita ini orangnya kayak gimana. Kalau memang kita ini bukan orang yang risk taker, nggak usah maksain. Jadi kayak nggak usah maksain yang high risk gitu sahamnya. Sesuaiin aja. Kalau misal kita ini orangnya terbiasa santai gitu ya, jangan scalpingan udah, nggak usah gitu. You waste your time gitu loh. Jadi enjoy aja. Kalian trading itu buat enjoying aja. Jadi kalau memang style kita nyantai, nggak bisa ngelihat market terus-terusan, nggak usah maksa. Jadi kita harus sesuaiin dulu. Emang kalau misalnya kita ini orangnya suka takut, dikit-dikit kayak mikir gitu ya resikonya kalau gini-gini, kebanyakan mikir lah intinya ya, itu menurut saya nggak cocok buat jadi scalper gitu. Jadi kalau orang scalper tuh karena orang yang tipenya scalping itu harus cepat untuk ngambil keputusan gitu. Nggak boleh ragu gitu. Ketika ragu itu telat nanti keputusannya bisa salah gitu. Jadi harus tek 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 cepet gitu. Jual beli beli gitu. Nggak boleh kayak mikir 2 kali gitu. Sampai kebanyakan mikir itu nanti telat gitu. Jadi harus cepat mikirnya, harus decisive gitu. Kalau kita nggak bisa decisive, orangnya tuh suka ragu, suka bingung, nah itu mending ke arah swing gitu, itu dulu. Nah, kalau setelah kita tahu profilnya, kita baru benar milih sahamnya, sesuaiin. Kalau misalnya tipe-tipe risk taker, sahamnya tuh otomatis udah ada dong listnya. Ini tipe saham risk taker, ini tipe saham yang cocok buat swing, itu kalian bikin listnya, watch listnya. Nah, itu yang tentuin kalian sendiri, nggak bisa orang lain gitu, karena you know yourself kayak gimana. Itu harus sesuai, jangan maksain. Orang yang swing milihnya saham-saham yang volatile banget, nggak cocok. Nanti hasilnya pasti pengaruh jelek ke psikologinya kita gitu. Nanti ketika kita udah lihat merah dalam karena dibanting keras, kita bingung nih, panik. Mau jual kok ya udah 7, misalnya nih udah 35%, gimana nih udah ARB, udah loss banyak, itu ngerasa kayak takut. Akhirnya takut trading, akhirnya kacau semua itu nanti. Nah, makanya porsinya selanjutnya adalah setelah kita tahu profilnya, pilih saham yang benar, kita atur porsinya. Porsinya itu kalau memang yang ARB itu adalah saham-saham yang sesuai sama yang profil kita punya gitu. Misalnya kita ini porsi yang high risk ya, risk taker nih gitu kan. Berarti kita masuknya gini, nangkep, masuknya jangan full. Jadi biasakan masuknya, jangan all in dulu kalau memang kayak gitu. Kalau bukan yang high risk taker ya. Kalau high risk taker ya udah masuk all in terserah. Tapi yang nggak terlalu high risk taker itu masuk, ambil kata dana di RDN misalnya ada 100 juta ya, atau 1 juta lah, kita ngomong 1 juta aja dana di RDN. Pakai dulu 50% maksimal buat trading. Jadi masuk pertama 25% dulu misalnya ya. Terus nanti ambil support intraday-nya di mana kita tunggu di situ. Jadi misalnya turun, kita HK dulu, habis itu nanti sisanya tunggu di bawah supaya average kita bisa turun gitu. Nanti ketika dia rebound, naik jual gitu, cepat.
Itu bisa kayak gitu. Jadi itu porsinya 25 aja. Jadi jangan dipakai full 25% di HK, 25%-nya lagi di support intraday gitu. Terserah mau dibagi 2 atau mau dibagi 3 atau dibagi 4 pembelian gitu. Pokoknya dana yang dipakai di RDN maksimal 50%. Itu kalau di kelas saya ya, kalau nangkep-nangkep yang saham-saham kayak gitu tuh saya sarankan kayak gitu gitu. Tapi bebas ya, itu kan duitnya teman-teman. Jadi itu kalau mau tipsnya di tempat saya itu kayak gitu gitu. Ya, ini nih menarik nih, Ci. supaya Soalnya kan tadi supaya supaya ini, ini kan psikologinya menarik tuh nih, Ci. masih Tadi kan terjaga. Nah, oke, ini menarik nih, Ci. Tadi kan Cici bilang di kelasnya Cici, terus juga di grup Telegramnya Cici. Nah, berarti itu kan harus ikut kelas Satset Cuan nih. Sementara kalau yang aku tahu tuh ada premium Satset Cuan sama juga ada Satset Cuan nih. Bedanya apa sih sebenarnya, Ci, Oh kelasnya? iya. Jadi gini bedanya, kalau kelas itu kita belajar analisa, belajar supaya kita trading, cara trading satset tuh gimana sih, cara triknya tuh gimana aja. Itu nanti saya share semua tips saya tuh di situ, termasuk nyari saham multi bagger tuh saya dari pengalaman saya ya, saya sharingnya. Ini mungkin saya nggak tahu sih ada tempat lain atau enggak, tapi apa yang saya alami saya share semua di situ, semua saya kasih, nggak ada yang ditutupin. Jadi termasuk ketika gimana caranya saya nangkep kok bisa ini sahamnya presisi naiknya ke sini tuh caranya narik gimana, terus kemudian kok bisa dapat saham-saham multi bagger itu gimana triknya kayak gitu. Itu saya akan sharing di situ, itu di kelas. Jadi kelas itu secara online 3 kali Zoom, 1 kali Zoom-nya sekitar kurang lebih 2 jaman, biasanya malam jam 7 sampai jam 9, cuman 3 kali Zoom aja. Nah, di kelas ini nanti ada grup chatnya, itu bisa diskusi 2 arah ya dengan saya gitu selama periode kelas berlangsung gitu. Nah, kalau yang premium Subsequan itu adalah satu channel berisi analisa-analisa saham yang udah saya screening gitu tentunya, dan mungkin udah ada titik-titik level saran, mungkin kalau misal teman-teman mau buy itu bisa watch area mana, kemudian untuk take profit itu bisa di watch area mana, itu adalah ada channel satu arahnya namanya di Premium Szechuan. Itu ada screening saham-saham saya tiap hari gitu loh, Mhm. yang bisa buat teman-teman Oke. watchlist atau pantau. Mhm. Oke, dan juga kalau teman-teman basic Cuans nih ngecek di aplikasi Cuans, itu tuh ada Satset Cuan paket bundle, itu akses ke channel satu arah di Telegram yang berisi stock pick, 3 kali Yes. pertemuan Zoom class, terus akses rekaman Zoom class selama 30 hari, dan juga akses ke grup chat yang berinteraksi sama Ci Helen. Bener kan sih? Ini tuh langsung aja bisa dicek di aplikasi Cuans nih buat Besti Cuans. Kamu langsung Ya, cek ke sana, kamu bisa langsung juga beli kelas di sana juga di aplikasi Cuan. Bener gak, Ci? benar banget. Jadi teman-teman yang nggak usah repot-repot ya, bingung nanya ke sini ke sana, itu tinggal aja teman-teman langsung install aplikasinya Cuans, dan itu bisa pilih kelas, mau kelas doang atau mau kelas plus grup premium itu gitu. Kalau misalnya kelas plus grup premium itu ada special price buat teman-teman, nanti itu bisa dicek di aplikasi Cuan di Cuans. Iya, benar bang. Jadi kamu langsung aja download aplikasi Cuan, di sana semua tuh ada tuh. Jadi jangan tanya di sini berapa dan bagaimana, langsung kamu download dan kamu langsung bisa ngecek langsung untuk premium Satset Cuan atau Satset Cuan yang kelas, dan juga bisa bundle tentunya. Nah, kita naikin lagi pertanyaan nih, Ci. Ini ada yang nanya nih. Ci, kalau turunnya cepat tapi goes to gocap Yes. gimana tuh? Ya jangan ditangkap lagi, ghost to gocapnya tunggu reversal aja. Jadi teman-teman gini ya, risk taker tuh boleh jadi risk taker, tapi kita harus wise ya, jangan nangkep di bawah. Mending mahalan dikit tapi pasti daripada kita resiko ketiduran sahamnya. Kalau di bawah tidur tuh nggak enak banget ya teman-teman, kayak ngeganggu porto banget gitu loh. Dulu sahamnya tidur bangunnya kapan nggak tahu ya kan. Saya mau kasih contoh nih, satu saham yang menarik tadi disebutin saham yang deket-deket gocap kan. Nah, bentar ya, saya kasih lihat ya saham ini. Ini salah satu yang pernah saya amatin. Saya waktu itu nggak share di grup premium karena ini high risk banget. Jadi saya sama ada, kalau saya lihat murid saya ada yang memang risk taker, saya info gitu ya. Tapi nggak saya publish di grup gitu karena ini takutnya teman-teman tiba tidur nanti saham. Ini sebentar ya, saya switch dulu. Nah, ini adalah saham laju di time frame daily ya, teman-teman bisa lihat
Ini polanya cukup mengerikan, kayak gunung gitu. Nah, ini masih fase downtrend teman-teman ya, downtrend. Downtrend itu fase turun, turun gunung. Ini turunnya nggak habis-habis nih. Nah, kemarin waktu saham ini ada di level 58, sekarang itu harganya di 79 ya. Kemarin itu masih di 58, jadi masih rendah banget, masih di sini. Nih, waktu kemarin nih candle hijau pertama nih ya, setelah kayak gini, candle hijau pertama nih, saya kasih lihat ya, saya kasih rekomnya di sini untuk beli, tapi enggak di grup. Nah, level ini reversal seperti ini. Jadi kalau teman-teman misalnya ini kan downtrend, jangan ditangkap sini. Nanti ya kalau dia mantul ya kan, better kita tunggu hari berikutnya. Kalau memang dia tidak membentuk lower low ya kan, kita bisa watch gitu. Nah, saya kemarin ada rekom di 58 karena saya lihat ini ada potensi untuk kencang. Kenapa kencang ya? Itu ada di kelas ya, nanti saya bahas. Jadi ini bisa spekulasi di sini lumayan loh, ini kemarin itu bisa berapa ya? Ya, beberapa hari lah ini ya, bisa sampai segini loh, 67% naiknya. Dengan hanya analisa itu, kalau kita belajar tuh kita bisa memanfaatkan momen-momen kayak gini loh teman-teman gitu, buat satset. Mungkin ya nggak usah sampai nunggu segitunya, ya kita bisa juga jual di sini gitu kan. Ya lumayan lah, dapat 6% gitu kan. Terus misalnya dia breakout lagi, kita hajar lagi, ya lumayan dapat 27% gitu. Jadi itu sih tips-tipsnya. Kalau mau jelas bisa join kelas nanti gitu, lebih banyak dibahas. Iya, bener banget. Bisa Saham-saham join gocap kelas. ini yang dimainin. Iya, bener banget. Ini Saham-saham menarik nih, minor bisa join kelas. gocap. Hmm. Bisa join, ya, bisa join kelas Satset Cuan only atau mau join Satset kelas cuan dan juga dengan grup premiumnya. Jadi tinggal dipilih aja nih Besti Cuan. Kamu langsung aja ke aplikasi Cuan sekarang juga, kamu ngecek sekarang juga di sana. Nah, sih ini pertanyaan selanjutnya. Yuk. Ini kita naikin lagi Hmm. ya. Kalau ada pertanyaan, oke nih, ini menarik juga nih. Ci, ada tips nggak buat menemukan saham-saham multi bagger? Oh, ada dong. Lah itu nggak bisa kasih tips karena itu materi di kelas. Oke, Yang berarti join kelas sudah jawabannya tahu adalah kamu semua harus itu. Udah join saya kelas. harus, nggak bisa enggak itu mah. Bener. Karena kalau Oke, saya berarti ajarkan di sini jawabannya nanti kasihan yang join kelas protes nanti. oh ya jangan jangan. Oke, berarti jawabannya kamu harus join kelas Satset Cuan. Kamu juga bisa join yang Maaf ya bundle antara join kelas, teman-teman. iya, antara join kelas dan juga grup Iya. premium tentunya. Jadi kamu tinggal pilih aja yang mana kamu butuhkan dan yang mana kamu inginkan. Kalau saya sih mending bundle aja karena kan pasti harganya lebih terjangkau. Kamu langsung cek aja aplikasi Cuan Yes, yes. sekarang juga. Nah, Ci, ngomong-ngomong soal akhir tahun nih, ini kan udah bulan September, Oktober, November, Desember, udah 3 bulan nih. Kalau secara historical nih, Ci, biasanya, itu sektor apa sih yang menarik di akhir-akhir tahun ini atau di kuartal 4 biasanya? Oke, mungkin ya sektor banking, telkom itu bisa diamatin ya, digitalan mungkin bisa diamatin. Tapi for now itu kemarin kita lihat itu outflow dari foreign itu lumayan kenceng ya. Jadi kalau kita lihat bulan Agustus kemarin itu outflow juga cukup kenceng. Di coal juga outflow foreignnya juga cukup gede, paling gede di coal ya kalau saya lihat. Nah, itu mungkin bisa diperhatiin saham-saham yang jatuhnya udah paling nyosok gitu. Nah, itu mungkin kalau saya ya, I don't believe in sektoral sih actually. Jadi, karena sektoral ini lately nggak works gitu loh. Saya mungkin kurang paham ya, bukan ahli di bidang sektoral seperti itu. Jadi, saya cuman melihat saham-saham yang punya pattern bagus,
yang punya potensi cuan itu di mana aja, ya itu udah disikat aja. Jadi saya nggak peduli itu mau sektor apa. Nah, kalau mau ditanya sektor apa yang most likely, itu sih banking bisa diperhatikan, ya kan? Terus kemudian kalau misalnya dia retest kembali breakout di 7.000 ke atas, mungkin bisa bullish ya sektor-sektor banking. Big caps itu, kemudian sektor-sektor teknologi itu bisa diperhatikan juga. Nah, itu kemarin kayak beberapa lah, nanti kalian buat list aja teman-teman yang kira-kira saham-saham yang kira-kira turun dalam apa aja gitu. Dan mungkin yang misalnya patternnya masih bagus dan katakanlah ke depannya masih punya potensi, itu tinggal cari area koreksi aja. Kemarin duo kertas itu bagus banget ya. Naiknya cakep banget itu duo kertas Tekim, INKP, itu bagus banget sih secara chart kemarin. Dan itu sebenarnya masih ada potensi untuk naik ya. Tapi teman-teman entry-nya udah lumayan tinggi ya kalau di level sekarang. Jadi mungkin bisa perhatikan level sektor itu juga bagus, consumer. Jadi cari titik entry yang pas aja gitu. Jadi level-level itu bisa diperhatikan titik-titik koreksinya. Kalau sektornya ya itu tadi banking, telkom, consumer tuh masih oke sih bisa diperhatikan ya. Kalau di sini mungkin bisa diperhatiin. Itu juga lihat ya BSDE oke nggak ya properti. Karena random banget sih kayak kadang itu nggak dalam satu sektor tuh nggak jalannya nggak bareng ya gitu loh. Nggak bisa ngomong sektoral kadang-kadang itu. Kayak kemarin aja tuh BBNI naiknya sendirian ya nggak sih? BBCA tuh masih kayak lagging masih malu-malu ketinggalan. Nah, terus contohnya aja nih ya kita ngomong sektoral ya kayak consumer ya misalnya atau apa. GGRM, WIM itu jalannya aja udah nggak seirama. Hari ini dan kemarin Bismillah itu kenceng banget, lumayan lah ya. Maksudnya untuk apa namanya take profit. Kemarin itu kebetulan kita ada analisa saham WIM itu bagus buat di Satset Cuan itu, tapi kita nggak rekomen ini GGRM, nggak rekomen HMSP, cuman itu yang bagus patternnya. Jadi memang susah ya kalau kita mau ngomong sektoral itu belum tentu dalam satu sektor tuh jalan semua gitu. Kalau dulu kan rata-rata jalan ya, misalnya kita ngomong kontraktor atau konstruksi ini, itu biasanya kan Wika, Adi, PTTP itu kan semua jalannya kayak bagus ya gitu. Nah, kadang-kadang itu bisa jalannya nggak bareng gitu, aneh gitu ya. Jadi kapan hari sebelum ini sih PTPP, kemudian Wika, Adi itu lagi bagus chartnya. Jadi oke sih itu masihan gitu, bisa diperhatiin juga. Gitu. Apalagi kalau kita lihat dengan belakangan ini agak random gitu pergerakan market, tiba-tiba sektor apa yang naik, tiba-tiba hari ini aja tuh teknologi kalau saya nggak salah Inet tuh menjadi yang ini ya, apa namanya lagi top gainers juga. Nah itu kan juga kalau kita lihat grafiknya, geraknya tek tiba-tiba melaju gitu kan, tiba-tiba 30-an%. Itu agak mengagetkan juga ya sih. Ngagetin kan, makanya. Jadi makanya di kelas, kalau di kelas saya itu kita nggak ngajarin sektoral, tapi ngajarin cara nyari saham-saham kayak Inet ini. Inet ini salah satu rekom di, tadi ada di grup premium saya ya, tadi ada apa analisa untuk Satset ini Inet masuk salah satunya. Jadi kita udah ada kayak pattern-pattern yang, dan ada saham-saham itu caranya ada sih gitu loh. Jadi caranya nyari saham-saham yang kayak begini itu gimana tuh ada. Jadi ada sedikit tipsnya gitu. Walaupun mungkin nggak 100% ya, itu kayak akurat banget, tapi itu bisa lumayan membantu buat kita kayak nyecreening, milih gitu. Oh nih saham nih kayaknya bisa nih kenceng gitu. Itu at least kita bisa lihat gitu. Kayaknya, tapi kan belum tentu gitu, nggak selalu sih gitu kan. Ini sih ada yang nanya nih, kalau di grup premium Satset itu ada rekomendasi stock pick buat calon multi bagger juga nggak sih? Ada. Nah, itu kemarin saya udah nge-share di grup. Ini ya, calon multi-bagger. Contoh nih ya, saya kasih lihat GTPO ya. GTPO itu di tanggal 3 Agustus. Saya tuh udah ada bikin video waktu live gitu. Ini khusus yang join di kelas, bukan di join di premium. Waktu itu nggak ada premium sih. Ini join di kelas. Jadi gini ya teman-teman. Kadang-kadang kalau kita cuma lihat stock pick, kita tuh nggak ada edukasinya. Itu nggak ada basic, maksudnya nggak ada basic technical analisisnya. Itu agak susah ya kita buat ngambil keputusan
terobosannya itu loh. Tapi kalau kita udah ada bekalnya, ada dasarnya, kita punya basic analisis, paling nggak ketika kita melihat rekom, kita bisa coba analisa sendiri. Ini bener nggak nih rekomnya? Kita harus bisa screening, ini cocok nggak nih buat aku gitu kan? Ini bisa kenceng nggak nih gitu. Jadi nggak semua saham yang direkom itu yang kenceng gitu, nggak semuanya itu saham-saham yang seperti itu gitu. Jadi ada yang saham-saham yang kan nggak semua orang tipenya risk taker soalnya ya Benar. merata lah gitu. Ini ya contoh nih, ini saham GTPO ya, jadi saya kasih switch. Ini sorry. Nah gini ya, ini sorry ya banyak garis-garis nih saya hapusin deh biar nggak mumet. GTPO ini saya pernah bahas di kelas premium. Saya udah pernah ngomong ya, ini tuh bisa beggar waktu itu di harga 300-an lah, 350-an lah ya di sini masih. Bentar. Yang join di grup kelas waktu itu masih ada videonya, masih ingat juga mereka kan saya sudah sempet tuh posting di story kemarin. Ini ya GTBO yang kemarinan dulu tanggal 3 Agustus kita bahas kan, tanggal 3 itu di sini nih. Ini tanggal 3 ya. Ini masih di sini loh. Ini harganya masih di 300-an lah ya, masih di level 300-an berapa nih? 300-an lah ya. 300 masiran. Nah, ini saya udah bilang, ini saya lihat bisa mendekati beggar atau beggar gitu. Nah, panah udah ada. Panah ini udah ada. Walaupun ini belum terjadi, ini udah ada gitu ya. Jadi saya bisa kayak kira-kira tuh analisa saya ke sini gitu. Saya cerita sama teman-teman dan saya juga ini kenapa kok bisa ke sini gitu. Saya lihatnya gimana itu saya share semua. Nggak ada yang saya tutupin. Jadi saya share semua. Ini loh caranya kalau mau nyari saham-saham yang kayak begini, yang multi bagger tuh kayak gini. Cuman ya let's prove it, bener nggak gitu ya, dibuktiin dong gitu, bener nggak. Jadi makanya tuh videonya saya post di grup gitu biar mereka bisa nge-review, beneran nggak gitu, ternyata bener ya, kemarin tuh udah hit sampai ke 800 berapa, ini levelnya udah dilewatin nih, level tanah saya tuh udah dilewatin, saya tuh update lagi di sini di grup, cuman panahnya belum kegambar kemarin, cuman saya ngetik aja gitu. Nah dari sini itu udah dapat profit berapa ya mereka itu kalau ngikutin, kan ini sekali lagi bukan harus di swing ya, itu tergantung kita ini tipenya scalper ya, atau mau satset nggak usah banyak-banyak di TP, yang nggak usah TP di pucuk, tapi kalau suka swing, mau di swing sebagian ya it's okay, sebagian mau di satset boleh, itu kan bebas ya, tergantung kita aja mau kayak gimana gitu. Sekitar beker loh ya kan, 100% lebih loh ini. Dari sini ke sini, dari 350-an loh ke 700 something sampai ke 800 loh Baker. Ini waktu 3 Agustus kemarin sampai sekarang. Ya itu caranya nyari saham multi Baker tuh ada di situ gitu. Itu contoh yang saya beberapa ada beberapa, selain ini ada juga gitu. Bener banget. Jadi buat kamu nih Besti Cuans, kalau kamu mau ikutan kelas Satset Cuan Class Only, itu ada fasilitasnya 3 kali Zoom Class, akses ke rekaman Zoom Class itu selama 30 hari, terus juga akses ke grup chat yang bisa berinteraksi dengan Ci Helen langsung, itu 2 arah, itu kamu bisa dapatkan. Ya. Tapi kalau kamu juga maunya Satset Cuan Premium Only, itu kamu akses ke channel satu arah Telegram yang berisi stock pick. Tapi kalau kamu bundle juga, itu juga bisa. Jadi dapat Satset Kelas Cuan dan juga dapat Satset Cuan Premium. Jadi kamu bisa bundle, kamu langsung cek sekarang juga aplikasi Cuan kamu. Kalau belum, kamu download di App Store atau Google Play Store, kamu isi, kamu lengkapi datanya, terus kamu cari deh kelasnya dari Ci Helen. Langsung aja, di sana tuh ada harganya dan semua detailnya, oke? Nah ini ada yang nanya lagi nih, Ci. Langsung. Ya. Ci, pernah rugi nggak? Atau rugi terbesarnya berapa persen nih? Banyak ya, trust me, uang sekolah saya tuh mahal banget, udah nggak bisa dihitung. Mahal banget. Jadi gini ya, saya trading itu sekitar 2 tahun lebih. Itu saya ya 3 bulan pertama cuan tebel-tebel, nggak ada loss sama sekali, nggak ada, nggak pernah merah sahamnya. Terus 3 bulan berikutnya, setelah 3 bulan itu masa apa istilahnya, masa suram. Jadi cuan loss, makin lama makin gede karena saya nggak ngerti titik average itu harus di mana.
Jadi saya nggak tahu saham mana yang harus dibuang, saya mana yang harus dikip, bisa balik ke berapa, kapan, tuh nggak tahu semua, saya buta semua. Bener-bener nggak tahu teknikal. Saya tuh nol, bener-bener nggak ngerti. Terus habis itu saya coba average double lotnya, double lotnya, double lotnya, double lotnya. Waktu itu saham macam-macam ya, saya pernah di ACST, terus kemudian di Antam, BWPT, ya sahamnya tuh banyak banget lah dulu tuh. Terus habis itu lossnya tuh dalam banget, dalam banget. Dan itu pernah saya juga sampai nggak bisa keluar gitu kan, keluarnya pelan-pelan, pernah. Dan lossnya itu menyakitkan sekali. Pegas juga pernah loss gede gitu. Dulu pertama kali saham yang saya loss gede itu Pegas kayaknya. Atau saya beli juga kayak FOMO-FOMO gitu kan, ngikutin orang aja gitu. Terus gak ngerti analisa, gak ngerti apa. Makanya saya encourage teman-teman itu belajar. Karena loss saya gede banget waktu itu. Saya juga nggak bisa ngarepin siapa-siapa kan mau bantu saya. Itu duit-duit saya sendiri juga. Mau minta tolong siapa kan buat bantuin saya ngembaliin kan nggak mungkin. Harus saya yang responsible dong. Jadi kalau kita berani naruh duit di situ, instrumen tertentu, saya sih mending belajar ya. Kalau kita nggak belajar, kita don't know how to manage the money, gitu, what for, gitu loh. Kita mending taruh instrumen yang kita nggak usah mikir, kayak taruh deposito di bank lah, apa gitu kan. Kalau misalnya kita mau benar-benar trading di sini, ya kita harus tahu dong basic ilmunya kayak gimana. Kan ini, ya trade it like a business gitu. Jadi kalau kita bisnis sesuatu kan kita harus Oke. belajarin dulu bisnisnya kayak gimana gitu. Mhm. Oke, oke, menarik, menarik nih. Jadi buat Besti Cuan, itu tadi journey-nya seorang Ci Helen pernah rugi juga. Terus juga kalau kamu nih Besti Cuan, kalau mau tahu soal gimana sih satset cuan gitu ya, gimana nih biar bisa trading juga satset cuan, kamu bisa ikutin kelasnya, kelas satset cuan kelas only, 3 kali Zoom kelas, akses rekaman Zoom kelas itu 30 hari, terus juga akses grup chat yang langsung berinteraksi sama Ci Helen. Atau kamu juga bisa ikut satset cuan premium only, akses ke grup Telegram, channel Telegram itu yang berisi stock pick dari Ci Helen tentunya. Tapi kalau kamu mau gabung juga bisa keduanya. Kamu cek langsung aja sekarang aplikasi Cuans kamu. Kalau belum, kamu bisa download di Google Play Store dan juga Apple Play Store. Kita naikin lagi pertanyaannya. Ini ada yang nanya nih, Ci, buat sektor oil nih, gimana nih menurut Ci Helen? Karena kan beberapa hari kemarin ya, kalau nggak salah MEDC juga masih bagus jalannya. 2 hari yang lalu juga good. Menurut Ci Helen. Ya, sektor oil-oilan ya. Oil Ya. ini sangat menarik banget sih buat saya terus terang. Dan ini memang jalannya waktu itu belum ini ya, belum kenceng ya, tapi ada pattern-pattern tertentu yang menarik buat saya. Makanya saya sempat kasih rekomendasi Medco ya ke beberapa orang. Waktu belum ada grupnya premium itu, saya udah kasih analisa lah, saya share analisa, saya bilang ini potensinya lumayan Medco ini kalau naik kenceng nanti bisa ke minimal 1.500 dapat. Waktu itu masih harga 800 berapa gitu, saya suruh kolek gitu ya. Kalau mau kolek-kolek Medsi aja dari 800 sampai 1.000 kumpulin terus gitu, itu naiknya nanti lumayan itu, soalnya secara chart, analisa dan semuanya itu potensinya masih bagus ya. Itu apalagi sekarang harga minyak juga kayak gitu. Terus kemudian prospek ke depannya untuk Ci Helen, nampaknya ada gangguan teknis di Besti Cuan. Tunggu sebentar, Ci Helen, apa ada gangguan teknis nih? Oke, nampaknya ada gangguan teknis dengan Ci Helen. Kita tunggu sebentar ya Besti Cuans. Sekali lagi kita mau ingetin nih buat kamu Besti Cuans, kalau kamu mau ikutan Satset Cuan kelas only, fasilitasnya itu ada 3 kali Zoom kelas, terus akses rekaman Zoom kelas selama 30 hari, dan juga akses ke grup chat yang bisa berinteraksi dengan Ci Helen. Atau kamu bisa ikutan Satset Cuan Premium Only dengan akses channel satu arah di Telegram yang berisi stock pick dari Ci Helen. Kita undang lagi Ci Helen di malam hari ini, karena kita masih punya waktu kok, kita undang dulu ya, sambil nunggu. Atau kayaknya nih handphonenya Ci Helen lowbat deh, atau sepertinya. Oke, saya undang lagi nih. Udah masuk lagi. Oke, apa sudah masuk? Bentar.
Oke, saya udah undang Ci Helen buat masuk. Jadi buat Besti Cuan, kalau kamu mau juga paket bundle gitu ya, atau yang di bundling gitu ya, ini premium Satsen Cuan dan juga Satsen Cuan Class, itu fasilitasnya menarik banget karena ada akses ke channel satu arah di Telegram yang berisi stock pick, terus juga 3 kali pertemuan Zoom Class, 2 jam biasanya tadi Ci Helen udah bilang, terus akses rekaman Zoom Class selama 30 hari, dan juga akses ke grup chat yang bisa berinteraksi langsung dengan Ci Helen, dan kamu bisa tanya jawab tentunya. Oke, kita naikin lagi pertanyaan, apakah sudah ada Ci Helennya? Oke, Besti Cuan, nampaknya Ci Helen nih lagi lowbat nih handphonenya ya. Ci Helen, coba. Oke, ini kita undang dulu. Udah aktif. Udah aktif nih. Oke, apakah udah bisa bergabung? Oke. Coba saya hubungin Ci Helen dulu ya. Soalnya kan ini kayaknya handphone Ci Helen nih lowbat ya. Jadi saya undang dulu Ci Helen buat bisa bergabung kembali.